Halo, halo, ketemu di kelas sebelah lagi. Oke, kita lanjut lagi ya, membahas tentang cara menyusun skripsi. Yang saya akan bahas kali ini yaitu tentang cara bagaimana membaca jurnal atau memahami jurnal, atau mungkin bisa jadi buku. Caranya biar bisa cepat gitu ya. Caranya biar bisa cepat. Pakai jurus apa? Ya, pakai jurus pangau atau mungkin pakai jurus selang gitu. Nah, jadi gini, itu yang di sini sudah saya tulis ini ya, poin-poin penting baca jurnal penelitian ya. Jadi intinya gini, kalau kita sudah mendapatkan jurnal yang kita butuhkan, kemudian kita cek gitu ya, sesuai video saya yang pertama, sudah layak dan lain sebagainya, sudah pas, oh ini memang pantas, dalam artian bisa digunakan sebagai acuan saat kita mengerjakan skripsi gitu ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa melihat jurnal tersebut bisa cocok sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, jurnal itu macam-macam. Pada intinya tapi semua jurnal yang ada di perguruan tinggi yang lainnya rata-rata sih memiliki standar format yang sama gitu ya. Standar format yang sama, mulai awal adalah latar belakang dan lain sebagainya, kemudian sampai akhir ada kesimpulan dan lain sebagainya gitu ya. Ada abstraknya juga dan lain sebagainya, dan sesuai dengan yang saya sudah jelaskan kelayakan sebuah jurnal di video saya yang sebelumnya gitu ya. Nah, untuk bisa kita mengetahui apakah itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, nah, kita memerlukan poin-poin pentingnya. Nah, di sini yang saya maksud bisa membaca cepat ya. Membacanya sih ya mungkin kebiasaan ya, membacanya sendiri ya gitu ya. Tetapi agar bisa memahami isi dari jurnal yang kita butuhkan gitu ya. Nah, ini harus menggunakan poin-poin yang memang kita bisa gunakan agar bisa memahami apa yang akan kita butuhkan. Nah, itu kira-kira seperti itulah. Kita langsung saja poin yang pertama ya, kita langsung membahas poin-poinnya itu. Oke. Untuk poin yang pertama yaitu adalah tema atau topiknya gitu ya. Nah, tema atau topiknya itu kita cek dulu pertama. Nah, yang pertama kita cek adalah judulnya gitu ya. Apakah judulnya sudah sesuai? Apakah bukan sesuai? Ya mungkin mirip dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Apakah judulnya sudah mirip? Oh, oke, mirip, judulnya sudah mirip. Kemudian keywordnya atau kata kuncinya lah. Di keyword itu sebetulnya kan maksudnya agar kita mengetahui isi jurnal itu apa saja, intisarinya atau mungkin teorinya atau dan lain sebagainya gitu ya, keywordnya. Di situ kita bisa cek keywordnya. Kalau di jurnal itu kan ada, kemarin sudah saya coba ilustrasikan gitu ya, cara mencari jurnal. Kemudian di situ ada pasti keywordnya, di bawahnya abstrak biasanya seperti itu. Di situ ada keyword-keyword yang memang menjelaskan bahwa di dalam jurnal tersebut mengandung unsur teori atau pembahasan tentang apa saja lah. Itu di situ ada keywordnya. Dalam artian dengan menggunakan keyword di situ kita tahu gitu loh, temanya apa, topiknya apa lah, apakah sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, itu yang penting gitu loh. Nah, kemudian selain judul yang sudah sesuai, kemudian keywordnya gitu ya. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga, yang masih dalam poin nomor 1 yaitu tema dan topik. Nah, ini yang pertama kali yang memang juga kita cek. Kenapa saya masukkan di dalam poin pertama termasuk tema dan topik, yaitu adalah metodologi penelitian. Sengaja tidak saya pisahkan, tetapi saya masukkan ke poin 1 ya. Menurut saya ini selain judul, kemudian keywordnya, kemudian metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian kita bisa tahu gitu loh, kita nanti akan menggunakan apa, pakai kuantitatif kah atau pakai kualitatif kah. Nah, ya itu tadi kenapa kok metodologi sangat penting gitu loh, kenapa harus dicek dari awal gitu. Kita dari awal tentunya sudah tahu gitu loh, kita akan melakukan penelitian yang karakternya seperti apa. Setelah tahu karakternya seperti apa, kemudian kita harus menggunakan metode yang apa gitu ya,
kuantitatif kah atau kualitatif kah atau mungkin bahkan mix dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang harus kita cek terlebih dahulu. Kalau kita sudah cek terlebih dahulu, kita akan mendapatkan hasilnya di akhir. Kenapa? Waktu kita sudah memilih, oh ini sudah cocok, temanya sudah sama, topiknya sama, secara judul ya oke lah mirip-mirip, kemudian keywordnya apalagi sudah masuk, sip ini. Nah kemudian metodologinya wah pas juga lah, nantinya waktu kita mengerjakan itu mudah gitu loh. Nah nanti waktu kita ngerjakan mudah karena kenapa? Metodologinya sudah ada, apalagi itu kuantitatif gitu ya. Kita tinggal menggunakan cara yang sama atau mungkin tinggal merubah variabelnya, selesai sebetulnya. Beda lagi kalau seumpama itu kualitatif. Ya mungkin nanti saya bahas di video berikutnya ya, khusus tentang membahas kuantitatif sendiri ataupun kualitatif sendiri. Sekali lagi pembahasan ini adalah pembahasan sesuai pemahaman saya. Apabila masih ada yang kurang gitu ya, atau mungkin ada yang salah, mohon maaf, mohon dikoreksi. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang poin kedua ya, poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu adalah kita harus cek juga sampel subjek penelitiannya. Di sini kita harus cek gitu loh. Yang pertama yang kita cek sampelnya gitu ya, karena setiap penelitian itu mungkin bisa jadi judulnya sama tetapi objeknya berbeda. Objek itu apa? Lokasinya, kemudian mungkin siapa yang siapa yang diwawancarai, siapa yang menjadi objek gitu ya kira-kira, kemudian jumlahnya berapa ya, bisa jadi juga kapan gitu ya, kapan dilakukan penelitiannya. Lah itu harus kita cek juga gitu loh ya, layaknya kita cek juga apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu loh. Apabila oh ini sesuai dengan kebutuhan kita, lah checklist saja. Kalian buat checklist gitu ya, mulai dari poin pertama sesuai yang saya sharingkan ini, temanya sesuai, oh ini tidak sesuai, oh metodologinya sesuai yang saya inginkan, di checklist saja, centang mana aja yang paling sama. Kemudian dari situ nanti kita sampean bisa pilih gitu loh, mana yang paling cocok dengan yang Anda inginkan sesuai penelitian yang akan Anda lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu poin yang kedua. Kemudian poin selanjutnya yang tidak kalah pentingnya ya di sini adalah hipotesis. Hipotesis ini kita cek juga gitu. Apa sih hipotesis ya? Nanti kita akan bahas sendiri ya apa itu hipotesis kalau seumpamanya belum paham hipotesis. Tapi intinya seperti ini. Di hipotesis sebetulnya di video sebelumnya kan sudah ngomong saya variabel gitu ya. Mungkin nanti saya ini belum masuk bab apa-apa ya. Ini masih prolog. Foreplay enggak, awal ya, permulaan ya, belum masuk bab 1, bab 2, bab 3, belum. Ini saya coba sharing untuk bisa memulai ya, bisa mencari referensi, bisa memulai mempersiapkan dan lain sebagainya. Jadi di sini kalian harus memahami dulu gitu loh, saya ingin ngerjakan apa, poin-poin apa yang saya ingin cari. Kemudian di hipotesis itu variabelnya ya, kalian harus tahu juga variabelnya apa, poin apa yang ingin saya bahas, kan seperti itu. Nah variabelnya juga harus tahu gitu loh. Nah variabel itu di situ variabelnya dicek, oh variabelnya sama, oh variabelnya beda, mungkin di jurnal lain ada variabel. Nah ini nanti saya penelitian saya dari jurnal yang pertama saya ambil 2 variabel gitu ya, dari jurnal yang kedua dari referensi yang saya pakai saya ambil 1 variabel, ini saya padukan, saya masukkan. Nah, nanti akan pasti ada pertanyaan gitu, apa cocok apa tidak. Nah, nanti akan kita bahas di poin-poin berikutnya gitu ya, saling integrasi, kesinambungan antara variabel dan objeknya, atau mungkin variabel X ke Y nya dan lain sebagainya lah. Nanti akan kita bahas di video berikutnya dan lain sebagainya, atau mungkin gimana. Nah nanti ini tetapi poin-poin penting, kita kembali ke sini ya, poin-poin penting bagaimana kita bisa memahami sebuah jurnal untuk bisa kita gunakan referensi saat kita melakukan penelitian, khususnya adalah skripsi ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut poin berikutnya, yaitu adalah kerangka pikir. Nah, hipotesis dan kerangka pikir ini paling enak, sudah paling enak. Kenapa? Apalagi ini kuantitatif ya, ini kuantitatif. Sudah terlihat kalau ada kerangka pikir dan hipotesis itu mengarahnya biasanya ke kuantitatif gitu ya. Nah kalau kita mengerjakan
di awal tadi kan poin 1 saya sudah bilang metodologi penelitian. Kalau metodologi penelitiannya kita sudah samakan gitu ya sesuai keinginan kita, ya pasti poin berikutnya mengikuti hipotesis dan kerangka pikir kita bisa cek juga gitu loh. Lah cek gimana? Oh sesuai variabelnya. Oh kok sama persis? Nah gak apa-apa sama persis, tapi kan objeknya berbeda. Nah seperti itu bisa kita lakukan penelitian. Nah di kerangka pikir juga kelihatan kan variabelnya, kemudian jalur anak panahnya dari satu variabel ke variabel yang lainnya gitu ya. Nah itu kan bisa kita cek juga, oh pas ini sesuai, ini yang saya maksud gitu. Nah apabila kerangka pikirnya pas, variabelnya sama, jalurnya sama, kemudian apalagi kita bisa cek juga alat analisisnya yang digunakan itu apalah, kan enak malahan kan. Nah enak alat analisisnya kita juga bisa, waduh pas ini kuantitatif, kemudian alat analisisnya yang digunakan adalah regresi gitu ya, atau mungkin PET gitu ya dan lain sebagainya. Lah wah pas ini, wah ini yang saya gunakan aja. Nanti waktu kita gunakan kita tinggal berubah variabelnya, kemudian variabelnya kan pasti menghasilkan nilainya dimasukkan ke rumus, selesai. Apalagi kan sudah ada aplikasi yang bisa membantu kita untuk menghitung ya SPSS dan lain sebagainya ya. Nah itu yang perlu kita cek ya, itu poin keempat. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan ya, kesimpulan. Kenapa kok kesimpulan ini juga masuk poin penting? Karena di sini endingnya adalah kita akan mendapatkan apa, endingnya kita akan mencari apa, di situ itu ada. Nah dari jurnal-jurnal tersebut sebetulnya apabila kita bisa memahami 5 poin ini tadi, kita pun sebetulnya membuat skripsi itu cepat, paling 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan selesai lah. Kenapa kok saya bilang seperti itu gitu ya? Nah kalau kita sudah dapat referensi yang banyak gitu ya, kemudian kita tinggal sesuaikan saja kita ke objek yang mana kita melakukan. Nah saat waktu melakukan penelitian gitu ya, turun ke lapangan, wawancara, menyebarkan kuesioner dan lain sebagainya, di situ kita sebetulnya sudah punya gambaran umum dari referensi jurnal yang kita dapatkan gitu loh. Oh di jurnal ini hasilnya seperti ini, jurnal itu hasilnya seperti itu. Lah referensi itu yang kita bisa gunakan, di situ kita bisa menambahkan wawasan. Harusnya waktu kita membuat abstrak gitu ya, dimana di abstrak kan juga ada kesimpulan juga, kemudian di jurnalnya itu sendiri di bagian akhir itu juga ada kesimpulannya juga. Nah di situ kita bisa menjadi bahan referensi kita. Oh berarti kita membuat kesimpulannya nanti seperti ini, kita buat kata-kata seperti ini, hampir mirip dengan penelitiannya yang si A, berbeda dengan penelitiannya yang si B, kira-kira seperti itulah. Itulah poin-poin penting untuk bisa memahami atau membaca ya jurnal penelitian dengan cara cepat. Oke, ini kalau kita lihat poin yang ada 1, 2, 3, 4, 5 ini mengarahnya ke salah satu jenis metodologi penelitian ya, kuantitatif. Nah terus kalau ada yang tanya, Pak kalau seumpama penelitiannya itu jenisnya kualitatif lah, kira-kira seperti apa gitu ya. Kalau saya, menurut saya yang terjadi adalah justru nomor 3 dan 4 itu tidak ada yang, tetapi di sini digantikan dengan 1 poin ya. 1 poin itu apa? Nah ini uji keabsahan data. Sebetulnya di kualitatif, menurut simpel saya di kualitatif itu kita itu waktu melakukan penelitian ngefloor saja, turun saja ke lapangan, pengen bahas apa, sistem, pengen bahas apa, melihat kondisi, pengen bahas apa, berita gitu kan. Nah kita ngefloor aja, apa yang ada di berita kita pelajari, apa yang ada di lapangan kita wawancara, kita lihat, observasi dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kalau kita lihat sistem ya kita pelajari alurnya seperti apa, sudah tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban dan lain sebagainya. Itu simpelnya ya seumpama kita melakukan kualitatif. Setelah kita melihat, yang kita perlu lakukan itu adalah uji keabsahan data. Bagaimana kita melakukan uji keabsahan data? Ya waktu observasi tadi kan, waktu wawancara tadi kan. Contoh, saya mau observasi kasir
di supermarket modern gitu ya. Mbak, bagaimana waktu Mbaknya menerima atau melakukan kegiatan penjualan dengan waktu di kasir gitu ya dengan pelanggan? Ya ini Mas tinggal terima barangnya dicetit gitu ya. Kemudian nanti kan otomatis kasirnya kan sudah keluar semua harganya, kuantitinya berapa, kita tinggal masukkan aja. Ya kita tinggal sampaikan aja totalnya berapa gitu ya. Kemudian pelanggannya memberikan uangnya, kita berikan kembaliannya, kan seperti itu, tinggal gitu aja. Oh oke. Nah di situ Anda kan bertanya kepada kasir gitu kan. Lah untuk memastikan apa yang sudah Anda tanyakan di kasir tadi perlu kita cek juga gitu ya, kepada siapa, mungkin ke manajer penjualannya atau mungkin ke kepala cabangnya dan lain sebagainya. Apa benar kasir yang dilakukan kasir itu cuma gitu aja gitu ya. Nah itu yang kita lakukan cek. Lah kan sambil jalan. Nah di sini makanya kalau saya simpelnya seperti ini, melakukan kualitatif pengecekan data itu waktu saya menanyakan sesuatu, waktu mengcross check sebuah informasi itu kita tidak bisa percaya pada satu informasi, kita harus cross check kepada informan yang lainnya gitu. Selain informan yang utama, kita juga konfirmasi ke informan yang lainnya. Lah disitulah kita bisa gunakan waktu konfirmasi kepada informan yang lainnya itu sebagai alat untuk uji keabsahan data. Nah, uji keabsahan data itu apa saja? Nanti akan kita bahas di video berikutnya ya, video yang lainnya. Nah, nanti kalau mungkin ada yang tanya ya saya bahas. Kalau tidak ada yang tanya ya mungkin kalau ada waktu saya coba untuk sharing, saya buatkan videonya. Sebetulnya kalau kualitatif ada 4 poin, dimana salah satu 4 poin tadi itu yang paling sering digunakan itu adalah bagian dari poin ketiga. Kalau saya sampaikan di bawahnya itu adalah ada yang namanya uji keabsahan triangulasi gitu ya. Itu yang paling sering digunakan, tapi nantilah saya bahas di video yang lainnya. Apabila ada yang tanya ya sambil sharing aja, kalau ada yang ingin ditanyakan monggo silakan disampaikan. Apabila ada yang kurang mohon maaf silakan ditambahkan. Sekali lagi sebelum saya akhiri dari sharing ini, untuk yang pembahasan kali ini, apabila ada yang kurang mohon ditambahkan, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan disampaikan. Oke, sekian dulu ya sharing yang saya ingin sampaikan untuk pembahasan kali ini, yaitu cara membaca jurnal penelitian secara cepat gitu ya, dimana poin-poinnya yang telah saya sebutkan di samping ini ya. Oke, sekian dulu dari saya, terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya tentang pembahasan sharing cara menyusun skripsi. Oke, terima kasih.